Jadi Depok ini mau dibikin seperti apa? Ikuti aja slogan Kota Depok itu yang sekarang Depok harus maju, berbudaya dan sejahtera. Itulah harapan pemerintah Kota Depok dan warganya. Oke guys, selamat pagi menjelang siang khusus warga Kota Depok dan khususnya lagi warga Kelurahan Mekarjaya. Hari ini ketemu dengan Bapak Lurah kita yang ganteng, imut, dan cukup familiar khususnya di Kota Depok dan khusus pula di Kelurahan Mekarjaya. Saat ini barangkali ada info yang harus diketahui oleh warga Depok khususnya Kelurahan Mekarjaya yang terkait dengan vaksinasi tahap pertama yang dikhususkan untuk lansia. Nah, barangkali ini banyak pertanyaan dari warga yang perlu dijelaskan oleh stakeholder kita tingkat kelurahan, yakni Bapak Lurah selaku Satgas COVID-19 di Kelurahan Mekarjaya. Ya, baik Pak Lurah. Ini terkait dengan vaksinasi tahap pertama khususnya di Kelurahan Mekarjaya. Supaya warga perlu kejelasan yang detail, yang tidak simpang siur. Kira-kira dengan jatah untuk warga Kelurahan Mekarjaya kan tidak cukup banyak ya. Tentunya RW warganya, warga RW yang ada di Kelurahan Mekarjaya cukup banyak permintaan. Nah, kira-kira untuk pendataan tahap pertama itu modelnya seperti apa, Pak? Karena banyak yang, daftarnya kemana nih yang mau divaksin, kira-kira seperti itu. Barangkali itu perlu penjelasan, Pak. Ya, terima kasih warga Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait vaksin di minggu ini, memang pemerintah Kota Depok sudah memberikan informasi bahwasanya jadwalnya untuk ASN, TNI, dan Polri. Satu lagi untuk warga lansia. Jadi warga lansia se-Depok sudah dibagi per kelurahan. Untuk tahap pertama ini kita kebagian 243 orang. Nah, 243 orang untuk Mekarjaya diarahkan ke RSUI. Dan di sana di RSUI ada satu petugas yang menangani terkait pendataan tersebut. Nah, memang secara ideal kalau dibagi per RW itu sekitar 5-10 orang. Tapi kuota ini karena terbatas, terus juga harus punya kecepatan secara komunikasi dan data. Memang posisi saya arahkan untuk segera mendata warga lansianya untuk didaftarkan ke RSUI. Jadi kami memiliki kebijakan tidak membagi per RW, tapi per posmindu. Ya, jadi posmindu ada berapa orang lansia silakan didaftarkan. Oh, iya, maaf. Dengan batas dengan kota yang terbatas untuk kelurahan Mekarjaya tentunya ini berarti ada ketidaksamaan jatah Pak ya per RW-nya itu. Nah, kemudian begini Pak, umpamanya RW 1 atau RW 2 misalnya, sekarang dapat jatah 5 atau ada yang 6, ada yang 10 misalnya. Untuk tahap berikutnya, masih tahap pertama itu masih ada Pak ya? Ya, jadi vaksinasi ini pada saat tahap pertama itu 2 kali penyuntikan Pak. 2 kali vaksinasi. Jadi vaksinasi pertama Anda dapat di tanggal 5, 10 hari kemudian nanti divaksinasi lagi. Ya. Itu masuk gelombang pertama. Nanti apabila sudah dibagi gelombang kedua, itu warga sama kita daftarkan lagi, dia mendapatkan 2 kali vaksinasi. Oh, berarti menunggu jeda waktu 10 hari ya Pak. Jadi membereskan tahap pertama dulu ya, sampai kepada vaksin yang kedua kalinya ya. Oh, bukan nanti tahap pertama misalnya warga RW 1 dapat 5 umpamanya. Nanti kalau mau daftar lagi sebelum tanggal 10 sudah habis itu ada pendaftar lagi, tidak begitu Pak ya? Jadi kita selesaikan dulu yang 240. Jadi 2 kali vaksin baru dibuka pendaftaran yang baru. Mungkin di samping itu Pak, terkait yang berhak mendapatkan vaksin ini kan lansia diutamakan, yang untuk di luar ASN TNI Polri Pak ya.
untuk warga itu ikan lansia. Kira-kira umur lansia itu kan variasi. Ya, betul. Ada batasan-batasan barangkali Pak atau kriteria yang lansia seperti apa yang bisa divaksin. Ini kan perlu. Jadi nanti lansia itu di atas 60 tahun Pak. Nanti apabila memang ada penyakit-penyakit bawaan tetap disampaikan pada saat pemeriksaan. Jadi nanti divaksin itu tidak langsung divaksin. Ada petugasnya mewawancarai orang tersebut yang mau divaksin. Apakah punya penyakit mungkin gatal-gatal atau kalau disuntik apa tuh? Alergi. Alergi Terhadap obat. Terus apakah tekanan darahnya juga memenuhi syarat? Gulanya apabila ada penyakit gulanya di ambang batas atau tidak. Nah, ini diperiksa oleh tim medis dulu. Apabila memang sudah sesuai bisa divaksin, baru akan divaksin. Tetapi pada saat didaftar tidak memenuhi kriteria tersebut, lansia tersebut harus pulang dulu. Tidak bisa di hari itu divaksin. Oh iya. Umpamanya iya. Barangkali itu Pak ya perlu di penjelasan dari pasien tersendiri Pak ya, menjelaskan kepada petugas. Seandainya warga tidak pernah dirawat, tidak pernah dirawat kan berarti tidak pernah sakit. Itu apakah perlu di general check up atau perlu berobat dulu? Apa cukup hanya mendengarkan dari pasien pencalon vaksin itu? Apa cukup itu Pak? Jadi nanti Pak pada saat memang pasien itu betul-betul sehat, minimal dia tekanan darah dicek. Dicek ya. Tapi tidak perlu check up keseluruhan, hanya dicek tekanan darah. Andai yang bersangkutan jujur memang tidak pernah sakit, kalau tekanan darahnya memang normal bisa dilanjutkan. Tapi kalau yang bersangkutan jujur, misalkan ada penyakit gula, dia akan dicek bulan kemudian. Ya, terus kalaupun ada penyakit tadi alergi, mungkin nanti akan ditanya alergi itu sejak kapan. Kalau makan apa saja yang menjadi alergi nanti akan digali oleh petugas kesehatan. Jadi untuk tahap pertama ini untuk lansia Pak ya. Sedangkan kalau saya baca berita itu ada juga untuk wartawan. Untuk wartawan. Tapi saya bukan mungkin itu Pak sekedar untuk mencari kejelasan supaya warga tidak simpang siur mengenai vaksinasi warga Kota Depok khususnya Kelurahan Mekarjaya yang tahap pertama ini. Walaupun dengan kota yang terbatas, dimohon kepada warga Kota Depok untuk bersabar menunggu sesama lansianya. Mungkin yang diutamakan itu orang yang sudah terdaftar melalui melalui Posbindo. Sekarang terpusat di rumah saya RSUI ya Pak. Petugas Posbindo sudah mendaftarkan masing-masing warganya yang ada di RW-nya masing-masing langsung kepada rumah sakit UI tentunya. Barangkali itu hari ini yang bisa kita sampaikan. Selamat pagi menjelang siang. Salam warga aspirasi warga Kota Depok.